Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topic di mana masih ada informasi yang menjadi sorotan dari netizen khususnya di media sosial. Ini ternyata masih ada pencarian di Google Trends, Marcel, terkait dengan konflik Iran dan juga Israel ya. Iya, bagaimana sejauh ini perkembangannya? Apakah benar di sana sudah efektif ada gencatan senjata? Kita akan bahas pemirsa selengkapnya untuk Anda dalam Newsline trending topic, dan selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, isu bahwa gencatan senjata Iran-Israel hanyalah klaim sepihak menguat dengan fakta masih ada rudal yang meluncur ke wilayah Tehran pada Selasa dini hari waktu setempat. Dan pemirsa, sejumlah saksi mata di kota Tehran juga menyebut ledakan keras terdengar pasca Donald Trump mengklaim telah terjadi gencatan senjata pada Senin malam waktu Amerika Serikat. Sebelumnya, Donald Trump ini mengumumkan bahwa akan ada ceasefire atau gencatan senjata melalui akun media sosial pribadinya di X ya, Marcel ya. Ya, dan kalau kita lihat memang suasana seperti yang kami tampilkan ini pemirsa di Tehran, Iran, ini memang masih terlihat ada upaya dari pemerintah setempat untuk mencegat begitu ya rudal-rudal yang ditembakkan ke wilayah Iran. Nah, sistem pertahanan udara Iran ini kemudian berhasil menghalau rudal-rudal yang ditembakkan oleh Israel, pemirsa. Dan tidak hanya di Iran, kita lihat bahwa di wilayah Israel, sebelumnya ini yang telah menuduh Iran meluncurkan misil berarti melanggar kesepakatan gencatan senjata. Namun angkatan bersenjata Iran membantah telah mengirim rudal ke zona kependudukan Israel. Sementara itu pemirsa, terkait dengan usulan gencatan senjata, pihak Iran mengatakan tidak ada gencatan senjata sebelum Israel menghentikan serangan mereka terlebih dahulu. Dan hal ini juga membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump frustasi dan kesal dengan Israel dan Iran yang saling melanggar usulan Amerika Serikat untuk gencatan senjata. Kekesalan dari Presiden Trump ini kemudian disampaikannya dalam sebuah konferensi pers di halaman Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Di hadapan wartawan, Donald Trump bahkan sempat mengumpat sesuai dengan gaya komunikasinya begitu ya, karena ia mengaku kesal atas sikap kedua negara yang sangat sulit untuk menerapkan usulan gencatan senjata dari Amerika. Trump sendiri akhirnya mengakui gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat sangat rentan dengan pelanggaran dari kedua negara. Nah, kita akan dengarkan bagaimana statement langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump berikut ini. But Israel violated it too. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know. Do you understand that? Oke, tadi sempat mengumpat ya Donald Trump ya, karena mereka kesal sudah diumumkan tapi tidak ada yang mau menurunkan rudalnya masing-masing. Kemarin juga sebenarnya ditunggu sampai jam 4 sore ya, Marcel, tapi ternyata sampai jam lewat 4 sore masih ada serangan-serangan dari kedua negara. Tidak bisa mematuhi begitu ya batas waktu untuk menahan diri terlebih dahulu, dan tetap ada serangan-serangan rudal yang ditembakkan baik ke Iran atau Israel. Nah, kalau kita lihat pemirsa, ribuan warga di kota Tehran, Iran, ini mereka berdemonstrasi untuk menolak gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Para pengunjuk rasa ini berkumpul di pusat kota Tehran untuk meneriakan slogan-slogan perlawanan pada Israel dan Amerika Serikat. Iya, mereka juga mengecam klaim sepihak Amerika Serikat yang menyatakan telah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Mereka juga mendesak pemerintah Iran yang dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian untuk tidak mengikuti begitu saja gencatan senjata tersebut. Warga Iran juga menolak gencatan senjata karena dinilai hanya akan memperkuat posisi Israel dan Amerika Serikat. Bahkan mereka juga mengaku siap melakukan perlawanan terhadap Israel dan Amerika Serikat hingga mereka kalah atau menang dalam peperangan. Dan pemirsa, akibat adanya saling serang ini terjadi sejak tanggal 13 Juni kemarin, Iran mencatat sudah ada ratusan orang yang tewas, bahkan ribuan lainnya luka-luka dalam serangan Israel selama 12 hari. Kalau kita melihat data dari Kementerian Kesehatan Iran, setidaknya ada 610 warga Iran yang tewas dan 4.746 lainnya luka-luka akibat serangan Israel. Juru bicara Hossein Kermanpour mengatakan bahwa 971 orang kini masih dirawat di rumah sakit, sementara ada 687 orang yang menjalani operasi. Dan 13 korban itu pemirsa termasuk anak-anak, di antara mereka tewas dengan yang termuda masih berusia 2 bulan. Begitu pula 49 wanita termasuk 2 yang sedang hamil. Ada juga 5 petugas kesehatan tewas dan 20 lainnya luka-luka.
7 rumah sakit rusak dan demikian pula dengan 6 pangkalan tanggap darurat, 4 klinik dan juga 9 ambulans. Jadi pemirsa, selain warga Iran, ini juga oposisi dari PM Israel Benyamin Netanyahu juga mengatakan bahwa menolak adanya kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Mereka juga masih mendorong agar pemerintah Netanyahu ini juga masih melakukan penyerangan terhadap Iran. Ya, dari kedua belah pihak nampaknya belum menunjukkan ada keinginan untuk siapa yang mau mengalah terlebih dahulu begitu ya. Mengalah mungkin bukan pilihan dalam situasi seperti ini, padahal sudah bisa dikatakan eskalasinya meningkat begitu ya, melihat ada berbagai negara teluk di Timur Tengah ini yang bahkan menutup penerbangan mereka. Iya, dan yang menarik juga kemarin insight dari para pengamat Timur Tengah juga mengatakan bahwa sebenarnya yang menggerakkan Donald Trump untuk melakukan gencatan senjata adalah ancaman Iran ketika hendak menutup Selat Hormuz. Karena ini kan salah satu selat yang dibuat untuk distribusi minyak mentah dari Iran ya. Jadi kalau tutup ya sudah selesai lah itu distribusi minyaknya ya. Kita akan bahas tentunya pemirsa masih terkait dengan konflik antara Iran dan Israel ini usai jeda. Tetap